Pada video sebelumnya, kita mengetahui bahwa trigonometri bisa digunakan untuk mengukur ketinggian sesuatu, termasuk mengukur tinggi asap letusan gunung berapi. Tentu bukan mengukurnya secara langsung, melainkan dengan mengamatinya dari kejauhan. Dari titik pengamatan tersebut, jika ditarik garis lurus ke titik teratas asap letusannya, maka terbentuklah sebuah bangun datar yang familiar ini, yaitu segitiga siku-siku. Inilah yang menjadi konsep dasar dari trigonometri, yaitu menggunakan segitiga siku-siku untuk menentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Pada video kedua ini, kita akan sama-sama mempelajarinya. Mengenai apa yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan apa hubungannya antara trigonometri dengan segitiga siku-siku. Yuk kita mulai. Trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Sehingga untuk memulai pembicaraan mengenai trigonometri, mari kita mulai dengan segitiga siku-siku. Sama seperti segitiga lainnya, segitiga siku-siku memiliki 3 sudut dan 3 sisi, dengan 2 sisi tegak dan 1 sisi miring. Ketiga sisi tersebut memiliki namanya masing-masing, yaitu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Namun, penamaan tersebut disesuaikan dengan sudut yang dipilih pada segitiga siku-siku. Pada umumnya, sudut yang akan digunakan disimbolkan dengan alfa, beta, atau theta. Sebut saja segitiga ABC dengan siku-siku di B. Jika kita menggunakan sudut ACB atau sudut C, maka sisi di depannya, yaitu sisi AB, dinamakan sisi depan. Sisi di sampingnya, yaitu sisi BC, dinamakan sisi samping. Sedangkan sisi miring pada segitiga, yaitu AC, dinamakan sisi miring. Ini jika kita menggunakan sudut ACB atau sudut C. Lain halnya jika kita menggunakan sudut CAB atau sudut A, maka sisi di depannya, yaitu sisi BC, dinamakan sisi depan. Sisi di sampingnya, yaitu sisi AB, dinamakan sisi samping. Sedangkan sisi miringnya tidak berubah, yaitu sisi miring pada segitiga ialah AC. Inilah yang dinamakan penamaan sisi pada segitiga siku-siku. Nah, sisi-sisi pada segitiga siku-siku saling berhubungan atau membentuk sebuah fungsi matematika. Hubungan tersebut berupa perbandingan antar dua sisi yang dinamakan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Terdapat 6 fungsi trigonometri. Mari kita bedah satu persatu. Kita gunakan kembali segitiga siku-siku ABC sebelumnya dengan alfa sebagai sudut ACB atau sudut C. Sisi depannya adalah AB, sisi sampingnya BC, dan sisi miringnya adalah AC. Pertama, kenalan dulu dengan 3 serangkai trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, atau dapat disingkat menjadi sin, cos, tan. Untuk seterusnya, kita akan gunakan istilah versi singkatnya. Sin alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Cos alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Dan tan alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Jika kita menggunakan alfa sebagai sudut C, maka sin alfa sama dengan AB per AC. Cos alfa sama dengan BC per AC. Dan tan alfa sama dengan AB per BC. Untuk mempermudah mengingat perbandingan sin cos tan tersebut, kamu dapat menggunakan singkatan sin demi, cos sami, tan desa. Artinya, sin merupakan sisi depan dibagi sisi miring, cos merupakan sisi samping dibagi sisi miring, dan tan merupakan sisi depan dibagi sisi samping. Selain sin cos tan, terdapat 3 fungsi lainnya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Sebenarnya ketiga fungsi tersebut merupakan kebalikan atau inverse dari 3 serangkai trigonometri, yaitu sin cos tan. Kosekan atau kosek merupakan kebalikan dari sin, sehingga kosek sama dengan sisi miring dibagi sisi depan. Kosekan juga dapat ditulis sebagai 1 per sin. Sekan atau sek merupakan kebalikan dari cos, sehingga sek sama dengan sisi miring dibagi sisi samping. Sekan juga dapat ditulis sebagai 1 per cos.
Kotangen atau kot merupakan kebalikan dari tan, sehingga kot sama dengan sisi samping dibagi sisi depan. Kotangen juga dapat ditulis sebagai 1 per tan. Oh iya, sebenarnya tan juga dapat ditulis sebagai sin per cos, sehingga kotangen juga dapat ditulis sebagai cos per sin. Lengkap sudah kita membahas ke-6 fungsi trigonometri. Ke-6 fungsi tersebutlah yang menjadi inti dari materi trigonometri. Tetap ingat bahwa kamu perlu menentukan nama dari setiap sisi pada segitiga siku-siku sebelum menggunakan trigonometri sesuai dengan sudut yang digunakan. Lebih lengkapnya, terdapat cara untuk menggunakan trigonometri, yaitu: pertama, buat segitiga siku-siku dan tentukan sudut yang akan digunakan. Kedua, beri nama tiap sisi sesuai dengan sudut yang digunakan. Ketiga, tentukan rumus perbandingan yang sesuai. Oh iya, karena trigonometri menggunakan segitiga siku-siku, maka konsep ini tidak akan lepas dari suatu teorema yang ditemukan oleh seorang ilmuwan ternama bernama Pythagoras, yaitu teorema Pythagoras. Teorema yang sangat terkenal ini berfokus pada hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku ABC dan siku-siku di B seperti pada gambar, teoremanya berbunyi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegaknya. Teorema tersebut berguna untuk menentukan panjang suatu sisi jika diketahui panjang dua sisi lainnya. Jika ingin mencari sisi miring AC, maka gunakan sisi AB dan BC dengan cara AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jika ingin mencari sisi tegak AB, maka gunakan sisi AC dan BC dengan cara AB sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Jika ingin mencari sisi tegak BC, maka gunakan sisi AC dan AB dengan cara BC sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Secara garis besar, perbedaan untuk mencari sisi miring dan sisi tegak terletak pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Sisi miring dengan dijumlah dan sisi tegak dengan dikurang. Contohnya, terdapat segitiga siku-siku dengan panjang AB adalah 4 cm dan panjang BC adalah 6 cm. Panjang AC atau sisi miringnya dapat dicari dengan cara AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama dengan akar 16 ditambah 36. Sehingga AC sama dengan akar 52. 52 bisa ditulis sebagai 4 dikali 13. Karena akar dari 4 adalah 2, maka panjang AC sama dengan 2 akar 13. Contoh lainnya, terdapat segitiga siku-siku dengan panjang AC 12 dan panjang BC 8. Maka panjang AB atau sisi tegaknya dapat dicari dengan cara AB sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang BC kuadrat, sama dengan akar dari 12 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Menjadi AB sama dengan akar dari 144 dikurang 64, sama dengan akar 80. 80 bisa ditulis sebagai 16 kali 5. Karena akar 16 adalah 4, maka panjang AB sama dengan 4 akar 5. Itu dia beberapa materi yang ada pada bab trigonometri. Kamu sudah mengetahui ke-6 fungsi trigonometri, cara menggunakan trigonometri, dan materi tambahan yaitu teorema Pythagoras. Supaya kamu lebih paham lagi, mari kita coba beberapa contohnya. Sebuah penggaris ABC berbentuk segitiga siku-siku tampak pada gambar. Panjang AB 12 cm dan panjang BC 9 cm. Tentukan nilai dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen masing-masing terhadap sudut A dan sudut C. Pertama, kita perlu mencari panjang AC terlebih dahulu. Karena AC merupakan sisi miring, maka kita bisa gunakan operasi penjumlahan pada Pythagoras sehingga AC sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, atau akar dari 144 ditambah 81 sama dengan akar 225. Akar dari 225 adalah 15, sehingga panjang AC sama dengan 15 cm.
Selanjutnya adalah memberi nama sisi berdasarkan sudut yang akan digunakan. Kita coba untuk sudut A terlebih dahulu. Sisi di depan sudut A, yaitu BC, menjadi sisi depannya. Sisi di samping A, yaitu AB, menjadi sisi sampingnya. Dan sisi miringnya adalah AC. Barulah kita bisa menentukan nilai trigonometrinya. Untuk 3 serangkai sin kostan, gunakan singkatan sin demi, kosami, tanda sa. Sin A sama dengan depan per miring, sisi depannya 9 dan sisi miringnya 15, menjadi 9/15 atau dapat disederhanakan menjadi 3/5. Cos A sama dengan samping per miring, sisi sampingnya 12 dan sisi miringnya 15, menjadi 12/15 atau dapat disederhanakan menjadi 4/5. Tan A sama dengan depan per samping, sama dengan 9/12 dan dapat disederhanakan menjadi 3/4. Lanjut untuk inverse-nya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangan. Karena kosekan adalah kebalikan dari sin, maka kosekan A sama dengan miring per depan, sama dengan 15/9, sama dengan 5/3. Sekan adalah kebalikan dari cos, maka sekan A sama dengan miring per samping, sama dengan 15/12, sama dengan 5/4. Kotangan adalah kebalikan dari tan, maka kotangan A sama dengan samping per depan, sama dengan 12/9, sama dengan 4/3. Itulah nilai trigonometri untuk sudut A. Kemudian kita coba untuk sudut C. Sisi di depan sudut C, yaitu AB, menjadi sisi depannya. Sisi di samping C, yaitu BC, menjadi sisi sampingnya. Dan sisi miringnya adalah AC. Sin C sama dengan depan per miring, sisi depannya 12 dan sisi miringnya 15, menjadi 12/15 atau 4/5. Cos C sama dengan samping per miring, sisi sampingnya 9 dan sisi miringnya 15, menjadi 9/15 atau 3/5. Tan C sama dengan depan per samping, sama dengan 12/9 sama dengan 4/3. Lanjut untuk inverse-nya, kosekan C sama dengan miring per depan sama dengan 15/12 sama dengan 5/4. Sekan C sama dengan miring per samping, yaitu 15/9 atau 5/3. Kotangan C sama dengan samping per depan, yaitu 9/12 atau 3/4. Itulah nilai trigonometri untuk sudut C. Kita beralih ke contoh lain. Sebuah papan yang panjangnya 6 meter dan tinggi 2 meter digunakan sebagai bidang miring untuk menaikkan sepeda motor. Jika alfa adalah sudut antara papan dengan garis vertikal, nilai dari sin kuadrat alfa adalah... Kita pahami kembali soalnya sekaligus buat ilustrasinya. Terdapat sebuah papan sebagai bidang miring untuk menaikkan sepeda motor. Papan tersebut memiliki panjang 6 meter dan tinggi 2 meter. Dari ilustrasi tersebut, kita mendapatkan sebuah segitiga siku-siku. Alfa adalah sudut antara papan dengan garis vertikal. Terhadap sudut alfa, sisi depannya adalah alas segitiga tersebut, di mana panjangnya belum diketahui. Panjang sisi depannya bisa dicari menggunakan Pythagoras dengan operasi selisih karena merupakan sisi tegak. Sehingga sisi depan sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Yaitu akar dari 36 kurang 4 sama dengan akar 32. 32 bisa ditulis menjadi 16 dikali 2. Karena akar 16 adalah 4, maka panjang sisi depannya adalah 4 akar 2 meter. Untuk mencari sin kuadrat alfa, kita cari terlebih dahulu sin alfa. Sin alfa sama dengan depan per miring. Sisi depannya 4 akar 2 dan sisi miringnya 6. Sehingga diperoleh 4 akar 2 dibagi 6. Sederhanakan dengan dibagi 2 menjadi 2/3 akar 2. Nah, sin kuadrat alfa adalah nilai sin alfa yang dikuadratkan, atau 2/3 akar 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, dan akar 2 kuadrat adalah 2, sehingga menjadi 4/9 dikali 2, sama dengan 8/9. Contoh lagi, sebuah buku berbentuk persegi panjang memiliki panjang 20 cm. Jika θ menyatakan sudut antara panjang buku dengan diagonalnya, dan cos θ sama dengan 8/11, maka panjang diagonalnya adalah
Kita pahami kembali soalnya sekaligus buat ilustrasinya. Terdapat sebuah buku dengan panjang 20 cm. Theta menyatakan sudut antara panjang buku dengan diagonalnya. Lagi-lagi didapatkan sebuah segitiga siku-siku. Karena diketahui nilai cosnya, maka yang dibutuhkan adalah sisi samping dan sisi miring. Karena rumus cos sendiri adalah samping per miring. Terhadap sudut theta, sisi sampingnya adalah panjang buku, dan sisi miringnya adalah diagonal buku. Diketahui cos theta sama dengan 8/11. Cos theta dapat diubah menjadi samping per miring. Sisi sampingnya 20, dan sisi miringnya adalah diagonal buku yang akan dicari. Kita misalkan saja dengan D, menjadi 20 per D sama dengan 8/11. Kali silang sehingga diperoleh 8D sama dengan 20 dikali 11. Atau dapat ditulis menjadi D sama dengan 20 dikali 11 dibagi 8. D sama dengan 220 per 8, dan didapat D sama dengan 27,5. Sehingga panjang diagonalnya adalah 27,5 cm. Akhirnya kita sampai di penghujung video. Dari pembahasan tadi, ada beberapa catatan penting yang perlu kamu ingat, yaitu terdapat 6 fungsi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pertama adalah 3 serangkai trigonometri, yaitu sin, cos, tan. Sin alfa sama dengan depan per miring, cos alfa sama dengan samping per miring, dan tan alfa sama dengan depan per samping. Tan alfa juga dapat ditulis sebagai sin alfa cos alfa. Untuk mempermudah mengingat perbandingan sin cos tan tersebut, kamu dapat menggunakan singkatan sin demi, cos sami, tan desak. Kemudian terdapat 3 fungsi lain sebagai inverse atau kebalikannya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangan. Kosekan alfa sama dengan miring per depan, atau dapat ditulis sebagai 1/sin. Sekan alfa sama dengan miring per samping, atau dapat ditulis sebagai 1/cos. Sedangkan kotangan alfa sama dengan samping per depan, atau dapat ditulis sebagai 1/tan dan cos per sin. Selain itu, karena trigonometri menggunakan segitiga siku-siku, maka diperlukan teorem Pythagoras jika terdapat salah satu sisi yang tidak diketahui. Jika ingin mencari sisi miring AC, maka AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jika ingin mencari sisi tegak AB, maka AB sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Jika ingin mencari sisi tegak BC, maka BC sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Selesai sudah pembahasan kita mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sekarang giliranmu untuk mencoba beberapa latihan soal berikut. Seperti biasa, kerjakanlah secara berkelompok dengan teman-temanmu. Lihat kembali video ini jika kamu masih menemukan kesulitan, atau jangan ragu untuk bertanya kepada gurumu. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Perjalanan kita hampir selesai nih. Namun jangan lengah karena materi selanjutnya akan lebih menantang. Terus semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.